warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu kembali di awal semester 2. Kali ini kalian masih tetap akan belajar ilmu kalam bersama dengan Ibu. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita akan membaca zikir pagi dan doa belajar bersama. Mari kita baca bersama zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa tahu di sini ada murid baru ya. Ya. Ainun, Hadirah. Akbar, Hadir. Albi, Hadir. Alfirda, Hadirah. Atalah. Hadirah. Ya, alhamdulillah. Ternyata tidak ada murid baru ya di kelas ini. 10x1. Ya. Materi pembahasan yang akan kita bahas hari ini pada pertemuan pertama yaitu ilmu kalam dalam ajaran Islam. Mengenai ruang lingkup ilmu kalam. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam ruang lingkup, kita harus mengetahui apa itu ilmu kalam, definisi dan pengertiannya. Nah, untuk ruang lingkup, apakah sudah ada yang mencari tahu? Ada berapa ruang lingkup ilmu kalam? Saya, Bu. Ya, Atalah, silahkan. Ruang lingkup ilmu kalam ada 3. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, dan yang ketiga metafisika. Betul sekali Atalah. Ruang lingkup ilmu kalam ada 3. Ilahiyat, nubuat, dan metafisika. Sebelumnya, Ibu telah menyiapkan slide pembelajaran mengenai ruang lingkup ilmu kalam. Bisa kalian simak bersama di depan ya. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan ke depan. Di sini ada slide materi yang sudah Ibu buat ya. Ilmu kalam dalam ajaran Islam. Sebelum kita masuk ke dalam ruang lingkup, apakah ada yang masih ingat apa itu ilmu kalam? Ada tidak? Pertemuan minggu kemarin ini, sekitar 2 minggu yang lalu sebelum libur semester. Ilmu kalam adalah, ada yang ingat tidak? Baiklah, jika kalian memang agak lupa, akan Ibu ulas sedikit mengenai definisi ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Secara etimologis, ilmu kalam terbagi menjadi 2 kalimat, ilmu dan kalam. Ilmu artinya pengetahuan, sedangkan kalam yaitu pembicaraan atau percakapan. Jadi, ilmu kalam merupakan pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Ciri dari ilmu kalam ini bersifat rasional, mengedepankan akal. Nah, tadi secara etimologis atau bahasa. Sekarang, pengertian ilmu kalam secara terminologi para ahli. Di sini akan Ibu bahas sedikit menurut pendapat Al-Farabi. Menurutnya, ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi yang mungkin mulai berkenaan dengan masalah dunia hingga masalah sudah mati, sesuai dengan doktrin Islam. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, beliau berpendapat bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani
yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Jadi ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas tentang pengetahuan dengan menggunakan logika yang rasional. Sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup ilmu kalam. Seperti yang sudah teman kalian tadi katakan, bahwa ruang lingkup ilmu kalam benar, ada 3. Yang pertama, ilahiyat. Nih, dapat kita lihat di sini, ilahiyat. Yang pertama, ilmu kalam membahas tentang aspek ilahiyat, yaitu masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Apa saja yang akan dibahas dalam ketuhanan ini? Meliputi zat Tuhan, nama dan sifat Tuhan, serta perbuatan Tuhan. Jadi, ilahiyat ini merupakan aspek ruang lingkup ilmu kalam yang membahas tentang ketuhanan, seluruh hal tentang ketuhanan. Dapat kita lihat di slide berikutnya, dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3-4, yang isi kandungannya bahwa tidak ada yang menyamakan Tuhan maupun sesuatu yang sejajar dengannya. Jadi, tentang ketuhanan, sifatnya satu, ahad. Tidak ada yang menyamainya. Inilah sifat Tuhan yang dibahas dalam ilahiyat tadi. Berikutnya, ruang lingkup yang kedua, nubuat. Nubuat adalah segala yang berhubungan dengan kenabian, baik itu kemujizatan dan sifat-sifat nabi. Kemujizatan nabi yang Allah berikan kepada setiap nabi pada zamannya, seperti Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Kemudian sifat nabi, seperti Rasulullah, bersifat amanah, fatonah, tabligh. Dapat kita lihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 bahwa Allah menurunkan aturan berupa agama. Seseorang akan dikatakan telah melaksanakan aturan agamanya apabila melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah. Jadi, ruang lingkup ilmu kalam nubuat ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang berkaitan dengan agama sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, agar para Nabi mengajak, memandu umatnya pada zamannya untuk berjalan di agama yang lurus, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab yang para Nabi terima sebagai pedoman mereka. Nah, yang ketiga yaitu masalah yang berkaitan dengan metafisika atau hal gaib, seperti alam akhirat, surga dan neraka, malaikat, iblis, ruh, dan lain sebagainya. Sejatinya kita ini hidup di dunia dikelilingi oleh hal yang gaib. Seperti sekarang ini di ruangan kelas, ada banyak hal-hal gaib yang mengelilingi kita, tidak dapat dilihat oleh mata, karena penglihatan manusia itu terbatas. Nah, hal gaib atau aspek metafisika dalam ruang lingkup ilmu kalam ini terdapat pula dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 59 yang isi kandungannya Allah bersemayam di atas ars sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang berkuasa atas seluruh alam. Ia pencipta langit dan bumi serta yang ada di tengah keduanya. Di sini kita lihat garis bawahi ars. Ars ini merupakan tempat Allah bersemayam, ada di langit ketujuh. Tidak semua makhluk dapat melihat ars. Bahkan makhluk gaib sendiri itu pun seperti jin dan setan mungkin tidak dapat sembarangan lewat atau masuk ke dalamnya. Karena itu merupakan tempat suci. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil bahwa ruang lingkup ilmu kalam pertama ilahiyat yang membahas tentang ketuhanan, yang kedua nubuat yang membahas tentang kenabian, dan yang ketiga adalah metafisika yang membahas tentang hal-hal gaib. Jadi ilmu kalam ini objek kajian utamanya adalah ketuhanan, namun juga membahas tentang nubuat dan metafisik.
Apakah sudah dapat dimengerti, anak-anak? Mungkin jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, insya Allah kalian semua paham akan materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Berikutnya akan masuk ke dalam evaluasi. Di pertemuan pertama ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, dapat dilihat ya. Semuanya, kelompok pertama nanti akan mendiskusikan ruang lingkup pertama, ilahiyat. Yang kedua akan mendiskusikan nubuat, dan yang ketiga metafisika. Nah, nanti kalian diskusi, kemudian membuat resume dari bahan yang telah Ibu sebutkan ini, masing-masing kelompok. Diskusikan di luar jam pelajaran dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ini dia, nanti akan Ibu berikan selembaran format diskusinya masing-masing ya, 1 pada tiap kelompok. Itu untuk tugas kelompok. Nah, untuk tugas individu, latihan soal. Ini sebenarnya yang tadi, ruang lingkup ilmu kalam. Kalian cari sendiri, telusuri lebih dalam, baik itu dalam buku paket maupun di internet, banyak sumbernya. Nah, kalian tulis, kembangkan dengan bahasa sendiri ya. Jangan copy paste seluruhnya sama persis dari yang di buku atau di internet. Kalian kembangkan dengan bahasa sendiri dan agar kalian lebih memahami. Ditulis di buku latihan saja ya, di buku tulis. Baik, itu untuk tugas kelompok dan individu. Untuk pertemuan minggu depan ya, dikumpulkannya. Ingat, kalian harus terus mengingat dan memahami materi sebelumnya tentang pengertian ilmu kalam maupun materi sebelumnya semester 1, dan kalian pun harus terus membaca, mengingat materi yang sekarang ini telah kita pelajari. Seperti itu. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai kita bahas bersama. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada, Bu. Baik, mungkin jika tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran sekarang dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.